Halo Sobat Curhat Hukum, kembali lagi di podcast Curhat Hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan. Dengan saya Iliande Tartasari yang akan menemani Sobat Curhat Hukum di episode kali ini. Podcast Curhat Hukum hadir untuk mengupas berbagai isu dan peristiwa hukum yang sedang terjadi di masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah dipahami agar kita semua bisa lebih melek hukum dan tidak salah langkah dalam menyikapi suatu masalah. Di episode kali ini kita akan membahas KUHP baru dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Indonesia sedang memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana setelah puluhan tahun menggunakan KUHP lama. Pemerintah dan DPR menghadirkan KUHP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 dan disebut sebagai pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Namun perubahan ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah KUHP baru benar-benar memberi perlindungan hak asasi manusia dan lebih menjamin keadilan? Ataukah justru membuka ruang persoalan baru dalam praktik penegakan hukum? Bagaimana nasib hak tersangka, korban, saksi, dan masyarakat di tengah perubahan besar ini? Lalu sejauh mana KUHP baru mampu menjawab tantangan di era digital seperti kebutuhan sistem peradilan modern? Untuk membahas secara mendalam KUHP baru ini telah hadir narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Jamin Ginting SH.MH MKN. Beliau adalah guru besar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Selain mengajar, beliau juga menjadi advokat, kurator, dan konsultan HKI yang sudah sangat berpengalaman. Apa kabar, Prof? Baik, Mbak Eli. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di podcast Curhat Hukum BB hari ini. Sama-sama. Prof, kita akan membahas soal KUHP nih, ini kan baru dan masih banyak yang belum tahu tentang KUHP. Kalau orang awam ngomongin hukum acara pidana, sepertinya masih agak jauh gitu ya, padahal semua orang bisa saja menghadapi proses hukum, bisa di mana saja, kapan saja. Nah, ini bicara soal KUHP, kenapa sih harus dibuat yang baru sesudah kita punya KUHP lama dari tahun 81? Mungkin itu, Prof. Iya, jadi kenapa harus ada KUHP yang baru? Pertama, ada relevansinya dengan KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana undang-undang itu merupakan hal yang menurut saya monumental karena itu sudah hampir 100 tahun KUHP kita peninggalan Belanda dan kita berhasil untuk bisa membuat undang-undang baru KUHP. Nah, di dalam KUHP itu ada ketentuan-ketentuan yang tidak terakomodir dalam ketentuan KUHP yang lama, yang nomor 8 tahun 1981. Jadi nggak matching lah gitu. Kok ada hukum materialnya, tetapi hukum acaranya nggak nyambung begitu pakai yang lama. Sehingga harus ada pembaharuan. Itu yang pertama. Jadi pembaharuan itu dalam rangka mensinkronisasi hubungan antara KUHP yang baru yang tahun 2023 Undang-Undang Nomor 1 dengan KUHP yang kita buat sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Jadi berlakunya bareng ya, Prof? Nah, berlakunya bareng ya sejak 2 Januari 2026. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ketahui KUHP yang lama itu prinsip penggunaannya kalau dalam teori hukumnya itu ya secara disebut sebagai sistem kontrol model. Jadi rule control model ya. Jadi kalau kontrol model itu sifatnya cepat-cepat saja gitu. Dilakukan proses penyidikan. Yang penting yang diutamakan crime control model itu yang diutamakan supaya bagaimana proses pidananya cepat, orangnya ditangkap tanpa harus mengindahkan ya atau kurang mengindahkan konsep-konsep terkait dengan hak asasi manusia, konsep-konsep tentang hak-hak
korban dan juga hak pelaku. Nah, kita geser itu, digeser sekarang sistemnya kepada due process of law. Jadi yang dulu crime control model, sekarang modelnya namanya due process of law. Nah, due process of law itu bukan mengutamakan kecepatan daripada aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kejadian atau bagaimana memaksa ngambil suatu barang bukti supaya cepat terbukti, tetapi harus mengikuti aturannya. Jadi kesalahan dalam prosedural itu juga mengakibatkan orang itu tidak dibebaskan gitu. Jadi harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena memang dalam sistem due process of law yang diutamakan adalah hak-hak daripada pelaku. Walaupun pelaku kita anggap kan diduga. Jadi kan beyond reasonable doubt ya. Harus ada azas praduga tak bersalah begitu. Jadi kita harus menjamin bahwasanya orang itu dianggap tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan dia bersalah. Jadi prosedur untuk menciptakan atau menjadikan orang itu bersalah harus mengikuti prosedur-prosedur yang benar. Nah, itulah sekarang diatur dalam KUHP yang baru ini supaya jangan lagi para penyelidik, APH menggunakan segala cara untuk memaksa orang mengaku. Ya kayak dulu kan itu sering ya, orang setrum. Orang kalau ngaku enggak. Jadi terkadang orang yang bukan pelaku juga karena disiksa, akhirnya dia mengaku. Nah, ini kan kasihan ya gitu ya, rakyat-rakyat yang nggak ngerti. Kita tahu dulu juga kasus-kasus yang terjadi, contohnya di Jawa Barat dulu ya, orang harus mengaku untuk membunuh seseorang, ternyata di pra-peradilan menang dia nggak pernah karena dipaksa begitu. Nah, ya contoh seperti inilah untuk mengakomodir. Jadi barang bukti, alat bukti yang digunakan tidak boleh diambil dari perbuatan melawan hukum. Jadi kalau orang dipaksa, contohnya pemakai narkoba, lo kamu narkoba, dipaksa atau diselipkan gitu. Atau dijebak ya? Dijebak. Kalau dijebak dia berarti yang salah harusnya pemeriksanya, APH-nya, karena dia tidak melakukan itu demi karirnya atau supaya bisa diperas begitu. Itu kan alat bukti itu berasal dari perbuatan melawan hukum, jadi nggak bisa digunakan. Nah, itulah pergeseran nilai yang terjadi saat ini. Jadi pergeseran nilainya dari dulunya kontrol model sehingga sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kemudian sekarang berubah ke due process of law yang harapannya lebih humanis. Lebih humanis. Kalau perbedaan yang mencolok di KUHP lama dan KUHP baru nih menyangkut hak-hak tersangka, saksi atau korban, itu apa saja nih, Prof? Ya, jadi sekarang penyelesaian perkara pidana itu tidak selalu ujung-ujungnya masuk penjara gitu kan. Jadi penuh. Kenapa penuh penjara? Karena semua mulai dari kasus recehan sampai ditahan. Dikit-dikit udah ditahan, penjara, dikit-dikit penjara, penuh penjara. Apalagi kasus narkotika. Narkotika banyak kan bukan pengedar tapi dia korban, ya, penyalahguna. Nah, penyalahguna kan harus rehabilitasi kan gitu ya, supaya dia diperbaiki. Nah, sekarang ada konsep yang namanya restoratif justice. RJ. RJ itu bisa dilaksanakan apabila sanksi pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi kalau ada masyarakat contohnya dia melakukan pencurian terhadap kambing lembu, gitu ya, kambing lembu, pencurian apa, pencurian yang tidak sanksi pidananya di bawah 5 tahun gitu ya, atau orang yang berantem gitu ya, yang luka ringan ya gitu ya, atau yang pencemaran nama baik yang tersinggung dan segala macam gitu ya. Jadi atau tidak perkelahian. semua perkara pidana bisa restoratif justice ya, Pak? Enggak semua. Jadi kalau dia sanksi pidananya di atas 5 tahun ya nggak bisa. Ya, jadi yang di bawah 5 tahun dan intinya mereka ada kesepakatan. Jadi korban dan juga pelaku sepakat ya untuk menyelesaikan ini melalui jalur RJ dan ada kompensasi ganti rugi. Nah, nanti dia ganti, contohnya ayam yang dia ambil tadi berapa nilainya diganti sama dia. Nah, tapi nggak perlu lagi dengan itu dia masuk penjara. Itu restitusi dan kompensasi itu ya, Prof? Ya, jadi tapi itu datangnya dari pelaku. Kalau kompensasi kan
datangnya dari negara, begitu ya. Tapi kalau ganti rugi datangnya dari pelaku. Jadi syarat untuk RJ itu pertama sanksi pidananya tidak boleh lebih dari 5 tahun, ada kesepakatan dari kedua belah pihak, ya tidak pernah dia melakukan tindak pidana, dia bukan residivis. Jadi bukan berulang-ulang, tindak pidana itu dilakukan terus, itu nggak boleh dia minta RJ. Nah, dari kesepakatan itulah nanti dituangkan sehingga dalam setiap tingkatan itu boleh diajukan. Mulai dari penyelidikan bisa, mulai sampai penuntutan, bahkan sampai pengadilan juga bisa. Nah, itu salah satu ya. Jadi RJ. Yang kedua, ada yang namanya plea bargaining. Plea bargaining itu apa? Plea bargaining itu kalau kita mengakui kesalahan kita. Jadi nggak perlu lama-lama. Kalau dulu kan orang sudah tahu dia salah, tetapi tidak ada pengampunan kalau dia mengaku salah. Tetap ditahan. Contohnya, dia ditahan. Pak, saya oke deh, saya udah ngaku salah. Udah nanti aja. Disuruhlah masuk penjara sampai, contohnya ya, 20+40. Berbulan-bulan. Tambah lagi sekian. Ini kan kelamaan begitu ya. Nah, pada waktu dia penyidikan, di bukti ya tertangkap tangan atau dia melaku bersalah, langsung pada saat itu juga penyidik memberikan informasi ke jaksa. Jaksa, ini orang sudah mengaku bersalah. Oh ya, udah kita langsung masuk P21. P21 masuk ke pengadilan. Dia sudah bersalah. Pengadilan pakai acara singkat. Ya, jadi hakimnya cuma satu. Langsung diputuskan. Jadi saya kira dalam waktu 2 bulan aja sudah selesai itu sampai vonis begitu. Dan hukumannya tidak boleh, hukumannya hanya maksimum 2/3 dari maksimum. Karena sudah ngaku salah itu tadi ya. Karena ngaku salah nggak boleh 2/3 lebih. Pokoknya kalau hukumnya 5 tahun, ya 2/3 maksimum dari 5 tahun itu. Nah, jadi dia itu yang namanya plea bargaining. Ya, jadi sekarang kalau ada masyarakat, ya dia sudah tahu dia memang dia pelakunya, dia bersalah, ya silakan ngambil fasilitas itu. Fasilitas apa? Plea bargaining, pengakuan bersalah. Ya jangan pula ya kalau sudah tahu salah terus dia mempersulit proses persidangan, ya repot lagi ya gitu ya. Jadi lebih cepat. Jadi tahanannya juga nggak lama-lama begitu. Nah, itu bagian-bagian yang menurut saya memberikan hak kepada setiap orang untuk mengambil pilihan, ya. Walaupun dia pelaku, dia bersalah ya, tapi dia ada kesempatan dalam hukum acara kita. Nah, satu lagi namanya perjanjian penundaan penuntutan, ya, namanya perjanjian penundaan penuntutan atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya DPA, ya. Jadi Deterrence Prevention Agreement namanya. Itu apa? Tapi ini khusus buat korporasi ya, perusahaan. Oh, kejahatan korporasi. Ya, kejahatan korporasi. Jadi ada korporasi yang melakukan kejahatan, apa tindak pidana khusus atau tindak biasa, dia bisa mengajukan settlement. Settlement ke Jaksa Agung, ya ke jaksa lah ya, supaya dia membayar kerugian negara atau kerugian dari apa yang dibuatnya itu secara menyicil. Tapi dia nggak dituntut. Nanti cicilannya selesai, tuntutannya jadi penetapannya hilang. Jadi dianggap dia nggak harus menjalani masa tahanan. Jadi menurut saya ini ya, KUHP ini kesannya untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk mengurangi ya hukuman penjara. Karena kan kalau penjara itu kan zaman kolonialisme. Ya kalau penjajah Belanda kan pengennya hukum acara dan hukum materialnya ya pribuminya dan segala macam di penjara aja bagi penjara. Tapi sekarang ini konsepnya bukan begitu lagi. Nah, itulah kira-kira yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk mengambil pilihan. Prof, saya mau nanya kembali ke plea bargaining sama restoratif justice itu tadi. Kalau pelakunya mengaku salah, kemudian mau restoratif justice, ada mau ganti rugi ke korban. Nah, perlindungan korban sendiri gimana? Jangan sampai ada transaksional justru jadi korban, tapi dipaksa menerima misalnya. Seperti itu gimana? Ya, jadi dalam hal ini penyidik APH itu hanya fasilitator saja. Ya, jadi kan pertama syarat formil. Syarat formil kan tadi sesuai dengan aturan 5 tahun, maksimum 5 tahun disetujui. Nah, selain itu apa? Syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi. Syarat materialnya kan tindak pidananya. Nah, syarat lain apa? Ya harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Kalau para pihak nggak setuju, nah kalau dipaksakan saya kira ya
tentu dia bisa juga menolak kan. Walaupun tindak pidana yang dilakukan di bawah 5 tahun, tapi para pihak tidak sepakat, ya nggak bisa juga dia tetap dijalankan. Nah, ada lagi contohnya yang yang harus diwajibkan itu contohnya diversi terhadap anak gitu ya. Pengadilan anak. Nah, sekarang kan udah dimasuk juga di KUHP ya, dan KUHP itu dimasukkan diversi itu wajib gitu diberikan kepada anak ya berdasarkan kesepakatan juga. Nah, jadi terus perlakuan khusus kepada disabilitas ya. Disabilitas itu didapatkan perlakuan khusus kalau berhadapan dengan hukum. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang berbeda dengan orang normal. Nah, itu diatur juga di KUHP begitu. Jadi KUHP baru ini lebih banyak memberikan perlindungan hak asasi manusia, bisa dikatakan seperti itu ya, Prof? Tadi kan disabilitas, anak, perempuan, dan juga tadi ada RG, ada DPA, dan plea bargaining. Nah, soal pengawasan terhadap aparat penegak hukum, Prof. Kalau di masa lampau, di KUHP yang lama, seringkali terjadi penyimpangan. Seperti tadi Prof bilang, ada pemaksaan dalam pemeriksaan, ditangkap atau penjebakan. Nah, di KUHP baru, apakah bisa mengakomodir untuk mencegah terjadinya itu? Kontrol terhadap aparat sendiri itu bagaimana di KUHP baru? Jadi di KUHP baru ini ada sesuatu yang memberikan hak imunitas, ya. Contohnya kepada advokat. Ya, advokat itu tidak boleh dipidana atau digugat perdata apabila dia melakukan tugasnya dengan itikat baik, ya. Tidak boleh dipidana. Jadi kalau saya melindungi privasi klien saya, tidak memberikan informasi kepada klien saya nggak bisa dipaksa untuk membuka rahasia klien saya, nggak bisa, gitu ya. Terus saya nggak bisa dipidana kalau saya memberikan sesuatu yang pembelaan yang menurut mereka udah melampaui, enggak, karena merangkap tugas dengan itikat baik, yang penting itikat baik. Itu yang pertama. Jadi perlindungan. Yang kedua, ada pasal-pasal yang justru mengkriminalisasi aparat penegak hukum. Ya, jadi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya kalau melakukan tindakan yang bertentangan, dia bisa dipidana, bisa diberikan sanksi administrasi, bisa diberikan sanksi etika, dan bahkan sanksi pidana kalau dalam menjalankan tugasnya dia bertentangan dengan hukum. Contohnya tadi, ya, dia memaksa orang untuk mengaku dengan memukul. Nah, itu kan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Nanti bisa dilaporkan. Nah, contohnya sekarang ini kan ada kewajiban dalam pemeriksaan itu harus menggunakan CCTV. Ya, itu bentuk digital kontrol juga. Ya, kontrol. Ya, harus. Apakah sifatnya portable atau, dan dalam semua tingkatan yang diperiksa, apakah dia saksi, apakah dia tersangka, wajib didampingi oleh advokat. Kalau dulu enggak ya? Dulu kan kalau saksi nggak katanya nggak boleh, padahal nggak ada melarang sebenarnya. Coba dalam KUHP yang lama hanya tersangka saksi, tapi sekarang udah diatur. Jadi dia berhak untuk berbicara, dan berhak untuk melihat, ya. Nah, jadi dengan ada CCTV dan pendampingan oleh advokat, maka nanti dia bisa melihat apakah orang itu diperlakukan secara melawan hukum atau tidak, ada penyiksaan atau enggak. Jadi masyarakat sekarang jangan mau, menurut saya, kalau diperiksa tanpa harus hadir advokat atau penegak hukum, atau ya, tapi istilah sekarang advokat penegak hukum. Saya nggak tahu, paralegal memang nggak diatur dalam KUHP itu ya. Tapi paling tidak Anda punya hak untuk tidak memberikan keterangan sebelum adanya advokat yang mendampingin Anda. Jadi harus berani menolak ya, kalau diperiksa nggak ada pendamping. Iya, jadi jangan mau. Kalau ditekan, kalau kamu kan sering kita dengar ya, selalu katakan, kalau kamu pakai advokat, kamu akan lebih sulit. Hukumannya diperberat. Hukumannya diperberat. Iya, itu Prof. jadi takut kan. Nah, sekarang nggak lagi begitu. Kalau ada kalimat itu yang disampaikan oleh aparat penegak hukum, berarti dia bisa dimintakan sanksi, laporkan, sanksi etik itu, ya, terhadap jabatannya. Nah, bisa kan kena sanksi. Jadi nggak boleh. Jadi sekarang memang sulit ya aparat penegak hukum untuk menerima paradigma pergeseran etika dalam penegakan hukum ini. Mereka lagi belajar juga. Kita lihat banyak sekali, contohnya kasus-kasus dulu di Jogja, ya, orang yang begal
yang korban malah dilaporkan, malah korban bela gitu. diri justru masih jadi tersangka. Nah, itu di berbagai wilayah banyak terjadi. Nah, itu dia. Jadi orang yang harusnya dilindungi malah dilaporkan, malah diperiksa gitu. Padahal dia memperjuangkan haknya. Nah, itu sebenarnya dalam KUHP yang baru justru dilindungi. Ya, jadi ini paradigma aparat penegak hukum yang merasa super power dan punya bajunya yang bisa dibangkang itu sekarang harusnya sudah bergeser, ya, sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan aparat penegak hukum yang tunduk dalam due process of law-nya tadi. Gitu. Prof, ini kalau misalnya lanjut ya, di KUHP yang baru itu banyak hal-hal yang baru soal internet, kemajuan internet. Dulu KUHP lama itu di tahun 1981 belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada cybercrime. Nah, hal-hal itu kan sekarang diatur di KUHP baru. Nah, ini hal-hal apa saja yang baru, Prof? Ya, tentu kan kita sudah di pasal 123 di KUHP yang baru itu dia mengakomodir tentang bukti elektronik. Ya, jadi apa yang disebut dengan bukti elektronik, segala hal yang ditransmisikan melalui media optik, sarana elektronik, ya, contohnya TikTok, website, SMS, email, semua itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, sekarang kalau dalam konteks teori pidana lah ibaratnya, ini pembuktian kita dulu kan negatif wetterlich, jadi membatasi. Oh, kalau bukti yang ini aja, yang lain daripada yang diatur dalam 184 yang KUHP yang lama tuh, KUHP yang lama itu nggak boleh gitu ya. Hanya ini. Sekarang nggak. Namanya open evidence. Ya, open evidence itu semua yang bisa dijadikan sebagai dasar pembuktian dianggap sebagai alat bukti. Ya, barang bukti juga alat bukti juga begitu. Jadi pasal 123 itu menyebutkan apakah itu elektronik seperti WA, chat, itu semua dianggap sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan bukti-bukti lain. Tapi sekarang ini kan banyak modifikasi AI atau manipulasi bagaimana itu apakah cukup bisa diantisipasi di KUHP ini? Misalnya kan ada alat bukti elektronik diakomodir, tetapi kan dengan kecanggihan orang mengedit, itu bukti-bukti bisa diedit sedemikian rupa, itu bagaimana, Prof? Ya, tentu ketentuan itu bukan hanya diatur dalam hukum acara ya, hukum materialnya juga. Contohnya di Undang-Undang ITE, kan nggak boleh setiap orang yang nggak punya hak untuk mengedit, ya, atau merekayasa barang milik orang yang tidak berhak, nggak boleh. Ada juga nanti undang-undang, contohnya Undang-Undang PDP, ya, perlindungan data pribadi, itu juga mengenakan juga. Jadi sebenarnya sih banyak ya. Itu sudah berlaku belum? Udah, PDP udah, Undang-Undang perlindungan data pribadi. Jadi setiap data pribadi orang yang nggak boleh dipublikasikan tanpa hak, tanpa izin dari orang tersebut, apalagi mengedit, mengcapture dan segala macam ya. Dan kalau KUHP kita kan tentu ada terkait dengan penghinaan, ya, pencemaran nama baik dan segala macam itu ada. Jadi kira-kira dengan adanya alat bukti elektronik ini itu menunjukkan keharmonisan lah ya dengan ketentuan undang-undang terkait, undang-undang ITK, undang-undang PDPK, ya, dan undang-undang lain begitu. Jadi sangat mengakomodir lah perkembangan zaman. Kemarin yang sempat rame saat pembahasan RUU KUHP dan juga setelah berlaku itu pasal baru soal penyadapan ini, Prof. Mungkin bisa dijelaskan ini biar publik mengerti penyadapan yang dimaksud di dalam KUHP yang baru itu sampai sejauh mana. Jangan sampai orang jadi takut, aduh handphone saya disadap, saya nggak kena apa-apa, kena sadap gitu. Ya memang kalau bicara tentang penyadapan itu nanti diatur lebih lanjut ya dalam ketentuan undang, karena di ketentuan di KUHP itu juga nggak mengatur secara detail ya. Dia cuma mengatur bahwa penyadapan itu merupakan bagian dari upaya paksa ya, di pasal 89 itu ya. Jadi salah satu bentuk upaya paksa itu adalah penyadapan. Nah, kalau bagian dari upaya paksa, maka kalau dilakukan secara melawan hukum itu objek pra peradilan. Jadi bisa dibatalkan, begitu ya, dibatalkan. Nah, apa saja prosedur terkait dengan upaya penyadapan yang harus dilakukan oleh penegak hukum? Kalau undang-undangnya bilang akan diatur lebih lanjut dalam
peraturan pemerintah. Jadi belum ada nih peraturan pemerintah yang kita terima sekarang ini yang mengatur tentang prosedur penyadapan. Tapi kalau dilihat dari perbuatan penyadapan itu, tentu kita tahu lah ya, harus ada, karena upaya paksa maka harus dilakukan dalam tahap penyidikan. Itu pertama ya. Jadi tidak bisa semena-mena. Nggak boleh, gitu. harus ada penyidikan dulu. Ya. Sprindiknya harus ada. Nah kan, terus kalau sprindiknya harus ada, berarti penyadapan itu harus dilakukan oleh penyidik ya atas perintah atasannya, ada surat tugas dan segala macam. Dan yang menyangkut tentang pokok perkaranya, tidak boleh contohnya urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kasus itu lalu diungkapkan di publik gitu ya, atau menjadi ajang pemerasan atau supaya dia ngaku dan segala macam kan, cecetan dan segala macam itu. Nah jadi memang penyadapan itu sekarang menjadi upaya paksa yang harus melalui prosedur. Nah ada beberapa upaya paksa yang memang perlu penetapan pengadilan, makanya tapi ini belum diatur ya. Ya jadi apakah nanti penyadapan itu harus ada penetapan pengadilan nggak? Nah gitu, nanti mungkin karena di sini memang nggak dijelaskan secara lebih detail, nanti diatur dalam peraturan pemerintah. Gitu. Oke. Prof, kalau ngelihat KUHP yang baru, ada nggak catatan yang belum cukup terakomodir di KUHP baru itu yang ternyata masih ada problem di KUHP yang baru ini, ada nggak? Ya, problem yang utama ya justru terkait dengan upaya paksa penahanan, ya. Nah, memang ada pergeseran terkait dengan penahanan. Kalau dulu kan orang kan ditahan, yang penting syaratnya khawatir, khawatir melarikan diri, khawatir menghilangkan barang bukti, khawatir mengulangi perbuatannya, itu kan syaratnya. Atau sanksi pidananya di atas 5 tahun. Sekarang dibuat tapi juga sama aja sebenarnya subjektivitasnya. Jadi dia sekarang bukan khawatir lagi, berupaya namanya. Ada upaya melarikan diri, upaya menghilangkan. Jadi kalau upaya itu harus terlihat, ada perbuatan awal yang dilakukan gitu, tindakan awal kayak percobaan melakukan tindak pidana kan, jadi perbuatan mula-mula gitu. Tapi itu subjektivitas perbuatan awalnya juga tergantung kepada penyidik juga akhirnya ya. Justru kita kemarin meminta supaya kalau penahanan itu kan mengambil hak ajasi orang. Benar. Ya, membatasi gerak. Ya, bukan hanya membatasi gerak saja. Kemerdekaan namanya tercemar. Sampai kan Anda lihat di televisi bagaimana orang ditahan pakai baju orange lah, pakai baju kejaksaan lah, pakai baju apa, itu kan reputasinya hancur begitu. Tapi belum tentu dia bersalah kan begitu kan. Makanya waktu penahanan itu seharusnya harus ada penetapan hakim. Jadi minta, dan orang yang mau ditahan harus dihadapkan kepada hakim, ya, apakah layak nggak orang ini ditahan. Sayangnya ada dua jenis, contohnya penahanan dan penangkapan yang nggak perlu pakai penetapan hakim, karena dianggap loh kalau tunggu penetapan hakim, penahanan orang sempat kabur duluan ini katanya gitu. Kami kan sulit, apalagi di daerah-daerah minta penetapan hakim, hakimnya udah di mana, malam-malam ngapainnya nggak mungkin ada. Kalau gitu mau nahan mendadak, tapi mungkin ada kelonggaran waktu, misalnya harus nahan cepat gitu. Besok harus minta izin penahanannya gitu. Ya justru sekarang sarana elektronik ini menjadi sarana yang cukup efisien. Jadi nggak perlulah contohnya ada penetapan dan dibacakan. Ya cukup aja minta izin dari jaksa, minta izin supaya izin melakukan penangkapan pada hari ini kepada si Andi, tinggal telepon. Kalau di common law system kan melakukannya telepon hakimnya. Lebih dipermudah ya dengan teknologi. Dan hakim itu memang capek ya, karena gajinya gede, harusnya capek ya gitu ya. Jadi kalau di luar negeri itu hakimnya yang gede, capek. Itu sama kayak dokter, 24 jam dia harus bisa diganggu, 24 jam. Waktu tidur pun telepon dia harus angkat. Di sini seharusnya begitu juga, gajinya tinggi, Prof. Ya sesuai lah harusnya ya, gaji dengan gede dan tanggung jawab juga gede, dan jadi ya harus begitu. Sayangnya memang sekarang kalau penangkapan dan penahanan itu nggak perlu pakai penetapan, yang lain pakai penetapan hakim. Prof, mungkin ini waktunya udah mau habis, sedikit closing statement, Prof, untuk sistem peradilan di Indonesia ini, harapannya ke depan bagaimana? Iya. Jadi kalau dulu sistem peradilan kita selalu menekankan penahanan ya.
tanpa melihat ya korban kita lindungi hak asasinya, tapi pelaku juga yang ingin merehabilitasi keadaan korban juga harus diberikan hak. Makanya ada yang tadi restoratif justice. Jadi pelaku juga yang kita sekarang ada restoratif, saya lebih baik itu berdamai itu indah, ya. Jadi ya walaupun ada korban, tapi kalau sanksi pidananya yang tadi sudah ditentukan dia di bawah 5 tahun, menurut saya lebih baik diselesaikan melalui jalur damai, ya. Ya, jadi kalau sakit hati dan segala macam ya ada aja gitu ya, tapi terjadi. Tapi damai itu indah. Jadi selesaikan. Jadi KUHP itu sudah mengakomodir melalui itu ya. Jadi yang kedua, APH harus sadar diri, harus mawas diri dan harus sadar dia tidak lagi pakai KUHP yang lama, KUHP yang lama. Jadi dia dibatasi oleh due process of law. Jadi ada aja sanksi yang bisa akan diterapkan kepada mereka kalau mereka menyalahgunakan kewenangan mereka sewenang-wenangnya. Begitu. Oke. Baiklah, luar biasa sekali dialog kali ini yang membahas soal KUHP. Kita jadi tahu bahwa kita bicara KUHP tidak hanya semata teknis aturan pidana saja, tetapi juga membatasi kewenangan negara dan warga agar tidak ada abuse of power dan hak-hak korban atau saksi atau tersangka terdakwa juga terlindungi. Begitu ya, Prof. Harapannya positif untuk KUHP baru ini ya? Ya harus kita positif ya, supaya ini berjalan dengan lancar. Ya sebenarnya yang paling agak gusar ya aparat penegak hukum dengan KUHP ini gitu. Jadi mereka harus menyesuaikan diri lah begitu ya. Jadi jangan lagi pakai cara lama begitu. Baiklah, terima kasih Prof. Jamin Ginting atas diskusinya. Demikian Sobat Curhat Hukum podcast kali ini. Saya Ilian Detartasari pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Curhat Hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap jadi masyarakat yang melek hukum. Terima kasih.